warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauf Putra Gunawan, dan kali ini kita akan belajar tentang remote access. Pada awal-awal session kita sudah mengetahui kalau untuk meremote itu kita membutuhkan kabel konsol. Nah, di Cisco ini kabel konsol itu yang berwarna biru. Pertama-tama kita coba untuk menambahkan PC, lalu kemudian kita coba untuk menyambungkan kabel konsol. Pertama-tama kita sambungkan pada router. Nah, di sini kita pilih yang konsol dan kita sambungkan pada PC. Di sini kita pilih yang RS232. Nah, RS232 ini adalah port serial pada komputer. Nah, biasanya kita konfigurasi pada router ataupun pada switch. Nah, sekarang kita masuk pada tab pada router, lalu kita masuk pada tab CLI. Nah, ini informasi untuk teman-teman. Tab CLI itu hanya ada di Cisco. Pada real device tidak ada yang namanya tab CLI untuk mengkonfigurasi router. Nah, di real device itu kita membutuhkan kabel konsol dan satu PC atau laptop yang sudah dihubungkan dengan kabel konsol agar bisa mengkonfigurasi router. Nah, sekarang kita akan masuk pada PC-nya dan kita masuk pada tab terminal. Di sini kita klik OK. Nah, di sini kita bisa memulai konfigurasinya. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang. Jadi paling panjangnya itu mungkin sekitar 1-3 meter. Nah, untuk solusi agar bisa dikonfigurasi dari jauh, kita bisa menggunakan telnet atau SSH. Nah, fungsi dari telnet atau SSH ini kita bisa meremote kapanpun dan dimanapun. Nah, misalkan di sini ada PC 12 dan PC 12 ini jauh dari switch dan router. Nah, kalau tanpa kabel konsol itu kita bisa meremote menggunakan PC 12 ini dari jauh jika menggunakan telnet atau SSH. Untuk cara meremotnya, kita membutuhkan yang namanya internet. Dan untuk pada switch dan routernya juga itu harus terkoneksi pada internet agar bisa meremote dimanapun dan juga kapanpun kita mau. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi pada routernya. Untuk konfigurasi telnet pada router, kita masuk pada tab CLI dan kita masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja langsung line PTY spasi 0, dan untuk jumlahnya kita bisa tuliskan juga tanda tanya. Nah, di sini kita bisa memilih jumlah dari angka 1-15, itu bebas, terserah kalian. Nah, di sini kita akan memilih 2 saja. Kita enter. Nah, command line VTY ini artinya adalah untuk berapa orang yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Nah, jika angkanya 0,
sampai 2, itu artinya ada 3 orang yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Nah, setelah itu kita tambahkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya admin saja. Nah, setelah itu kita ketikkan login. Ini adalah saat kita masuk ke telnetnya, kita akan memasukkan passwordnya. Dan kita klik enter. Dan sini kita ketikkan transport input telnet dan enter. Oke, kita akan langsung saja masuk pada PC-nya. Di sini kita coba di PC sebelah saja, dan kita masuk pada tab telnet atau SSH client yang ini, dan kita ubah menjadi telnet. Kita masukkan terlebih dahulu IP address-nya. Nah, di sini misalkan kita akan menggunakan IP VLAN 10, yaitu 10.10.10.1. Lalu kita akan connect dan kita akan masukkan passwordnya, yaitu admin. Kita enter dan kita coba masuk pada mode privilege, dan ini tidak bisa karena di routernya kita belum setting secretnya. Kita akan masuk lagi pada router dan kita akan ketikkan enable secret. Nah, di sini kita masukkan secretnya, misalkan itu Pasundan. Kita enter. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PC 11. Nah, kita coba enable. Nah, di sini kita sudah bisa langsung memasukkan secretnya yang tadi, password secretnya, yaitu Pasundan. Kita enter. Nah, kita sudah memasuki mode privilege. Sekarang kita coba masuk pada mode global configuration, dan kita sudah memasuki mode global configuration. Dan di sini kita sudah memasuki mode telnet. Nah, itu adalah cara untuk meremote dengan telnet tanpa perlu menggunakan kabel konsol. Kita bisa menggunakan telnet ini dari jauh untuk mengkonfigurasi routernya. Sekarang kita bisa mengkonfigurasi menggunakan telnet. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasi telnet menggunakan username dan password. Kita langsung saja masuk pada routernya dan kita ke tab CLI, kita ketikkan enable. Di sini kita masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu adalah Pasundan. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah pada mode privilege. Setelah itu kita ketikkan conf T untuk masuk ke mode global configuration. Nah, setelah itu kita ketikkan username dan kita berikan user admin 1 misalkan, dan kita juga akan memasukkan passwordnya, yaitu admin 1 juga. Lalu kita enter, dan setelah itu kita ketikkan line VTY 0 sampai 2. Kita ketik spasi saja dan kita enter. Nah, setelah itu kita akan ketik login lokal. Nah, untuk komen login lokal ini
itu adalah kita disuruh memasukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita ketikkan transport input telnet. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada PC 11 dan kita masuk pada desktop, lalu kita masuk pada telnet atau SSH client. Nah, sekarang kita ubah menjadi telnet di sini. Dan kita akan coba untuk masuk menggunakan IP dari VLAN 30, yaitu 30.30.30.1. Lalu kita connect. Nah, di sini kita masukkan username-nya yaitu admin 1, dan juga di sini kita akan masukkan password yang sudah tadi kita buat juga, yaitu admin 1. Kita enter. Mari kita coba lagi. Admin 1. Lalu ya, passwordnya admin 1 juga. Nah, ini baru bisa. Sepertinya tadi ada salah ketik sedikit ya. Nah, sekarang pada mode privilege ini kita coba ketikkan enable, lalu kita akan coba masukkan passwordnya yang enable secret tadi, yaitu adalah Pasundan. Kita enter. Nah, di sini kita sudah memasuki pada mode privilege, dan di sini kita coba ketikkan conft dan kita sudah memasuki mode global configuration. Nah, jadi itu adalah cara untuk konfigurasi telnet atau untuk cara meremote dengan telnet menggunakan username dan juga passwordnya. Oke, kali ini kita akan coba untuk konfigurasi SSH. Nah, kita langsung masuk saja pada router dan kita masuk pada tab CLI. Di sini kita sudah memasuki mode privilege, dan sekarang kita akan masuk pada the global configuration. Nah, untuk konfigurasi SSH itu kita membutuhkan yang namanya key, karena SSH ini itu secure. Jadi untuk komennya itu adalah crypto key generate RSA. Kita enter. Nah, sini kita mendapat pemberitahuan ya, yaitu please define a hostname other than router. Nah, artinya ini kita disuruh untuk membuat hostnya dengan menggunakan nama yang di router, karena router itu sudah banyak namanya yang pakai. Kita akan ubah menggunakan command hostname. Kita coba misalkan namanya adalah Balai Endah. Nah, sekarang kita coba ketik lagi crypto key generate RSA. Nah, di sini juga kita mendapatkan pemberitahuan please define domain name first. Nah, di sini artinya kita harus membuat domain name-nya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengetikkan command crypto key generate RSA, kita harus membuat dulu atau mengubah hostname-nya dan membuat dulu domain name-nya. Langsung saja kita masukkan komennya, yaitu IP domain
strip name spasi kita misalkan Gelah Balenda, lalu kita enter, dan setelah itu kita ketik lagi untuk komennya itu correct to key generate RSA, lalu kita enter. Di sini kita harus memasukkan how many bits in the modulus. Nah, untuk rekomendasi bitnya itu adalah 1024. Kita enter saja. Nah, setelah mendapatkan key-nya, kita lalu konfigurasi untuk transport inputnya. Kita di sini bisa ketikkan line VTY 0 spasi 2, itu artinya 0 sampai 2, dan kita enter. Nah, di sini kita langsung saja ketikkan transport input SSH karena kita konfigurasi menggunakan SSH. Dan di sini kita exit saja. Nah, sekarang kita akan coba pada PC 10. Kita masuk ke desktop dan pada telnet atau SSH client. Di sini kita akan menggunakan IP dari VLAN 10 misalkan, yaitu 10.10.10.1, dan untuk username-nya itu kita kayak admin 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk connect. Nah, di sini kita masukkan password yang telah kita buat sebelumnya, itu admin 1. Nah, kita enter. Di sini kita coba masuk pada mode privilege. Di sini passwordnya itu adalah Pasundan. Nah, di sini kita coba masuk pada mode global configuration. Kita ketikkan config, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi pada PC 10 menggunakan SSH. Nah, jadi di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi routernya lewat PC 10 menggunakan SSH. Oke, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi IP address dari switch. Nah, untuk switchnya itu bebas, tapi di sini saya akan konfigurasi IP address pada switch yang di tengah ini. Nah, kita masuk pada switch, lalu kita masuk pada tab CLI, kita enter, kita enable, dan di sini kita ketikkan config agar kita masuk pada mode global konfigurasi. Nah, untuk setting IP address-nya, di sini kita bebas untuk memilih VLAN berapa saja, tapi kali ini saya akan konfigurasi untuk VLAN 20 misalkan. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface VLAN 20, kita enter. Nah, di sini kita bisa langsung saja masukkan IP address-nya dengan mengetikkan IP address 20.20.20, dan untuk akhirannya itu bebas memilih angka apa saja. Kita di sini pilih saja angka 77 misalkan, dan untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, di sini switch membutuhkan IP gateway untuk
bisa saling terhubung antara VLAN. Di sini kita masukkan komen IP spasi default strip gateway, dan kita masukkan IP gateway-nya yaitu 20.20.20.1 dan kita enter. Oke, setelah itu kita cek untuk IP address-nya dengan cara kita mengetik do show IP interface brief. Kita spasi, dan di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini VLAN 20 statusnya sudah up dan sudah memiliki IP yaitu 20.20.20.77. Nah, begitulah untuk konfigurasi IP address pada switch. Oke, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi SSH pada switch. Di sini kita masuk pada switch 1, switch yang di tengah ya. Kita enter dan kita masuk pada mode privilege. Nah, di sini kita ketikkan conf t untuk masuk pada mode global configuration. Nah, sebelum kita setting SSH-nya, kita harus membuat hostname-nya terlebih dahulu. Di sini pada switch ini kita buat hostname-nya itu misalkan SW, yaitu switch strip balai endah 2 misalkan, lalu kita enter, dan kita juga harus membuat untuk IP domain name-nya. Di sini kita ketikkan IP domain strip name SW strip balai endah 2. Kita enter. Nah, baru sekarang kita ketikkan untuk konfigurasi SSH-nya yaitu crypto key generate RSA, lalu kita enter. Nah, di sini untuk bitnya kita pakai yang by default saja yaitu 1024, lalu kita enter, dan setelah kita menerima RSA key-nya, kita akan setting untuk transport inputnya, itu kita ketikkan line VTY 0 spasi 2 0 sampai 2. Nah, di sini kita bisa langsung saja ketikkan transport input SSH dan kita enter. Nah, di sini kita ketikkan login lokal. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan untuk enable secretnya. Kita untuk enable secretnya itu balai endah 2 misalkan. Oh ya, saya lupa juga, kita harus membuat username-nya juga ya, karena kita login lokal. Jadi kita ketikkan lagi username, yaitu misalkan username-nya adalah admin 2, dan juga passwordnya adalah admin 2. Lalu kita enter, dan sekarang kita ketikkan lagi untuk line VT-nya 0 sampai 2. Kita ketik transport input SSH, kita enter, dan kita ketikkan login lokal. Di sini kita exit saja,
Dan sekarang kita akan coba untuk ke PC 10 misalkan. Nah, di sini pada desktop kita masuk pada tab telnet atau SSH client. Di sini kita masukkan IP address-nya yang sudah tadi kita buat pada switch-nya, yaitu 20.20.20.77. Nah, untuk username-nya kita masukkan username yang sudah kita buat tadi, yaitu admin2. Lalu kita connect. Dan di sini kita masukkan juga passwordnya, yaitu admin2. Kita enter. Nah, di sini kita akan coba masuk ke mode privilege-nya. Nah, kita masukkan passwordnya yang enable secret tadi, yaitu balenda2. Dan kita enter. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasuki mode global configuration. Kita ketikkan conf-t dan kita sudah memasuki mode global konfigurasi. Nah, jadi begitulah cara untuk mengkonfigurasi SSH pada switch. Jadi kita bisa meremote dari PC 10 menggunakan SSH. Oke, jadi mungkin cukup segitu saja penjelasan tentang remote access dari saya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.